sebagai orang Kristen atau sebagai pelayan Tuhan. Shalom saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Jumpa lagi dalam Rute Ruang Teologi Senat Mahasiswa Fakultas Teologi UKI Toraja, edisi Senin 11 Oktober 2021. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Dimuliakan nama-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami, karena begitu besar kasih dan penyertaan Tuhan yang terus kami alami dan kami rasakan di dalam sepanjang kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan akan firman kebenaran-Mu. Roh Kudus-Mu yang akan memampukan setiap kami, agar firman-Mu yang akan kami dengarkan bersama-sama pada saat ini dapat kami pahami dan dapat kami praktekkan di dalam langkah kehidupan kami. Bersabdalah kepada kami Tuhan, sebab sesungguhnya kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Pembacaan kita pada saat ini terambil dari kitab 2 Korintus pasal 6 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-11. 2 Korintus pasal 6 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-11. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Paulus dalam pelayanannya firman Tuhan. Sebagai teman-teman sekerja, kamu menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Dalam hal apapun kami tidak memberi sebab orang tersandung, supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Sebaliknya, dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan dan kesukaran, dalam menanggung dera, dalam penjara dan kerusuhan, dalam berjerih payah, dalam berjaga-jaga dan berpuasa, dan kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran dan kemurahan hati, dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik, dalam pemberitaan kebenaran dan kesukaan Allah, dengan menggunakan senjata-senjata keadilan untuk menyerang ataupun untuk membela, ketika dihormati dan ketika dihina, ketika diumpat atau ketika dipuji, ketika dianggap sebagai penipu namun dipercayai, sebagai orang yang tidak dikenal namun terkenal, sebagai orang yang nyaris mati namun sungguh kami hidup, sebagai orang yang dihajar namun tidak mati, sebagai orang berduka cita namun senantiasa bersuka cita, sebagai orang miskin namun memperkaya banyak orang, sebagai orang yang tak bermilik sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Hai orang Korintus, kami telah berbicara terus terang kepada kamu, hati kami terbuka lebar-lebar bagi kamu. Demikian firman Tuhan. Yang disebut berbahagia adalah kita semua yang masih mendengarkan firman Tuhan, terlebih khusus ketika kita kembali ke dalam kehidupan kita melakukan firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada saat ini. Amin. Tema pembacaan kita pada saat ini, kasih Tuhan nyata dalam setiap pelayanan. Kasih Tuhan nyata dalam setiap pelayanan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, kehidupan kita sebagai seorang pelayan Tuhan tentu banyak muncul berbagai rasa suka dan duka dalam mengemban pelayanan yang diberikan kepada kita. Akan tetapi Tuhan tidak akan pernah melihat umatnya, apalagi hambanya, mengalami kesusahan dalam pelayanan, sehingga Tuhan terus memberikan kasih dan berkat dalam kehidupan setiap hambanya yang melakukan pelayanan.
Seperti dalam pembacaan kita pada saat ini, dalam kitab 2 Korintus pasal 6, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-11, di mana Paulus sangat banyak menceritakan yang dia alami dalam pelayanannya. Dia mencurahkan isi hatinya dengan sangat terbuka kepada jemaat di Korintus, dan sekaligus menasihati mereka supaya menjaga dan memelihara tugas dan tanggung jawab mereka sebagai orang yang sudah menerima kasih karunia dari Tuhan, sebagai orang Kristen atau sebagai pelayan Tuhan. Sebagaimana dalam pembukaan perikop ini, dalam ayatnya yang pertama, yang berkata, sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Nasihat itu diberikan oleh Paulus karena ketika itu telah masuk pengajar-pengajar yang mempengaruhi jemaat di Korintus untuk meragukan kerasulannya. Rasul Paulus dalam nats khotbah ini juga sangat terbuka atas segala yang dialami sebagai pelayan dan mengingatkan para pelayan lainnya untuk menjaga integritasnya sebagai pelayan Tuhan. Paulus sebagai pelayan Tuhan dengan terus terang menceritakan isi hatinya dalam hal-hal yang sulit yang dia alami dalam hidupnya, bahkan di dalam pelayanannya sendiri. Lantas, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, apa yang dapat kita petik dari pembacaan kita pada saat ini? Ada dua hal yang dapat kita pelajari atau yang dapat kita ambil dari perenungan kita pada saat ini. Yang pertama, Paulus sangat menghargai kasih karunia Tuhan dan tidak menyanyiakan meski harus menderita dan menghadapi banyak tantangan di dalam pelayanannya. Dapat kita lihat dalam ayatnya yang keempat sampai ayatnya yang ketujuh pembacaan kita pada saat ini. Paulus juga menunjukkan keteladanan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, sebagai seorang pelayan Tuhan yang melayani dengan kesungguhan hati meskipun banyak mengalami tantangan bahkan penderitaan di dalam pelayanannya. Meskipun sebagai pelayan Tuhan, Paulus sangat banyak mengalami persoalan-persoalan di dalam pelayanannya. Kerasulannya sendiri digugat dan diragukan, sehingga dia harus menjelaskan pemanggilannya sebagai rasul, dan semuanya dia tunjukkan lewat kesungguhan dalam melayani Tuhan. Meski di dalam pelayanannya ia didera, dihina, difitnah, bahkan sampai Paulus terpenjara, namun dia tetap sabar dan tetap setia, bahkan dia tetap tekun melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, Paulus tetap memperlihatkan kesetiaannya menjaga kasih karunia yang dia terima dari Tuhan, apapun penilaian atau pandangan orang-orang yang ada di sekitarnya. Ayat 8-10 pembacaan kita pada saat ini. Paulus memperlihatkan kualitas dan integritas sebagai seorang pelayan Tuhan di dalam dia melewati berbagai macam kehidupan. Ketika dihormati dan ketika dia dihina, ketika dia diumpat atau ketika dia dipuji, ketika dia dianggap sebagai penipu namun dapat dipercaya, sebagai orang yang tidak dikenal namun terkenal. Begitu ragam yang dia terima dalam pelayanannya. Di satu sisi positif,
dan di sisi lainnya negatif. Tetapi apapun penilaian yang dia terima dari orang-orang yang ada pada saat itu, dia tidak terlena dengan semuanya itu. Dia tidak menjadi sombong ketika penilaian itu baik. Dan tidak menjadi putus asa, bahkan mundur ketika mendapat penilaian yang jelek. Tetapi Paulus fokus dan tertuju kepada Kristus yang telah menganugerahkan kasih karunia itu kepadanya. Paulus juga tetap setia kepada pelayanannya, entah orang memujinya atau memfitnahnya. Ia tetap bersuka cita dan kuat dalam kesulitan seberat apapun. Dalam setiap pelayanan yang kita lakukan, tentu berbagai pencobaan kita lalui dan kita dapatkan yang terjadi di dalam kehidupan kita masing-masing. Bahkan pencobaan itu tidak akan pernah berhenti terjadi di dalam setiap aspek pelayanan kita. Tetapi di sini kita diajarkan bahwa Tuhan akan selalu memberikan kita kasih-Nya dalam kehidupan kita, sehingga kita dapat melalui setiap rintangan, bahkan pergumulan-pergumulan yang kita alami di dalam kehidupan pelayanan kita. Dan dalam hal ini juga dikatakan bahwa hendaklah kita tetap setia di dalam menerima bahkan menjaga kasih karunia yang diberikan oleh Tuhan, karena Ialah yang akan senantiasa bersama-sama dengan kita di dalam pelayanan kita, bahkan akan senantiasa memberkati kita di dalam setiap pelayanan kita. Biarlah Roh Kudus yang akan memampukan setiap pribadi kita untuk merefleksikan firman Tuhan yang boleh kita dengarkan pada saat ini, sehingga di dalam menjalani setiap pelayanan kita, apapun tantangan, apapun rintangan yang kita hadapi, kita percaya bahwa Tuhan akan senantiasa menolong dan memampukan kita. Kasih-Nya akan selalu melingkupi kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Terpujilah Kristus. Haleluya. Amin.